Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi kita di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini yaitu tentang dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Kita bahas terlebih dahulu ibadah haji. Secara bahasa, haji berasal dari bahasa Arab yaitu hajja yang artinya menyengaja sesuatu. Secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan ya. Ibadah haji ini hukumnya wajib bagi yang mampu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa ma dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Jadi, di surat Ali Imran ayat 97, Allah telah menjelaskan bahwa haji ini wajib bagi orang-orang yang mampu ya. Maksud dari mampu adalah secara material, yaitu cukup untuk biaya dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang ditinggal. Yang pertama, mampunya ini secara materi, jadi dia punya uang untuk dia berangkat haji dan dia juga punya uang untuk keluarga yang ditinggalkan di rumah selama dia pergi haji. Kemudian yang kedua ada mampu secara fisik ya, atau sehat selama melaksanakan ibadah haji. Kemudian di samping dua hal tadi juga tersedianya transportasi yang aman menuju Mekah. Jadi harus ada transportasi yang aman menuju ke Mekah. Para jamaah haji pada saat di Tanah Suci melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Jadi biasanya para jamaah haji ini waktu di Tanah Suci ini tidak hanya melaksanakan ibadah haji tetapi juga melaksanakan ibadah umroh. Nah, tata cara melaksanakan haji dan umroh ini yang pertama ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan umroh. Jadi di Tanah Suci ini para jamaah haji mengerjakan haji terlebih dahulu. Nah, kalau hajinya sudah selesai baru melaksanakan umroh. Yang kedua ada tamattu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, sesudah itu baru mengerjakan haji. Jadi umroh dulu, kalau sudah selesai baru haji. Yang ketiga ada qiran, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Syarat wajib haji. Yang pertama harus beragama Islam, yang kedua balik. Jadi kalau anak kecil yang belum balik itu belum wajib haji. Kemudian berakal sehat ya. Jadi kalau orang yang akalnya tidak sehat atau gila itu tidak wajib haji. Kemudian ada merdeka ya. Jadi kalau budak itu tidak diwajibkan haji. Kemudian mampu, yang tadi ya yang sudah kita bahas, mampu secara materi maupun mampu secara fisik ya. Selanjutnya ada rukun haji. Nah, rukun haji ini yaitu hal-hal yang harus dilaksanakan ketika haji ya. Jadi kalau misalkan ditinggalkan, tidak dilaksanakan, maka hajinya tidak sah ya. Yang pertama, ihram. Disertai dengan niat. Jadi harus niat dulu. Labbaik Allahumma hajja, itu niatnya ya. Kemudian harus wukuf di Arafah. Rukun yang ketiga yaitu tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian rukun yang
keempat ada sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Nah, tata caranya yang pertama dimulai dari Bukit Sofa dan disudahi di Bukit Marwah. Dilaksanakan sebanyak 7 kali. Ya, dilaksanakannya sesudah tawaf ya. Rukun haji yang selanjutnya ada tahallul ya, yaitu memotong rambut sedikitnya 3 helai rambut. Nah, yang terakhir ada tertib. Jadi rukun haji ini tidak boleh berantakan, tidak boleh selang-seling gitu ngerjainnya ya, harus berurutan mulai dari ihram sampai dengan tahallul ya. Nah, selanjutnya ada wajib haji. Nah, kalau wajib haji ini juga hal yang harus dilakukan ketika haji, tetapi kalau misalkan ditinggalkan hajinya tetap sah, tetapi dikenakan denda gitu ya, dikenakan hukuman kalau tidak dilaksanakan, tapi hajinya tetap sah ya. Wajib haji yang pertama ihram dari mikot. Nanti kita bahas sendiri ya ihram dari mikot ini apa. Kemudian yang kedua bermalam di Musdalifah. Itu berhenti di Musdalifah sesudah tengah malam di malam hari raya haji sesudah hadir di Padang Arafah. Jadi harus bermalam dulu di Musdalifah. Kemudian yang ketiga melontar jumroh akobah pada hari raya haji. Kemudian yang keempat melontar 3 jumroh yaitu jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh akobah pada tanggal 11, 12, 13 bulan haji ya. Wajib haji selanjutnya itu bermalam di Mina. Nah, wajib haji selanjutnya yaitu tawaf wada, yaitu tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan Mekah ya. Yang terakhir, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Nanti ada kita bahas ya perbuatan yang dilarang selama haji. Selanjutnya, nah ini kita bahas nih ihram dari mikot ya. Ihram dari mikot yaitu batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ada mikot zamani yaitu ketentuan waktunya. Nah, waktunya ini dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji ya, tanggal 10 bulan haji. Itu batasan ihramnya ya. Kemudian yang kedua ada mikot makani ya, ketentuan tempatnya. Nah, di sini bermacam-macam nih. Ada Mekah yaitu tempat ihramnya bagi orang yang tinggal di Mekah. Ada Zulhulaifah, tempat mikotnya orang yang datang dari Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah. Kemudian ada Juhfah, tempat ihramnya orang yang datang dari arah Syam, Mesir, Maghribi dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri tersebut. Kemudian ada Yalamlam, yaitu tempat ihram bagi orang yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia, dan negeri-negeri yang datang dari arah negeri tersebut. Kemudian ada Qornul Manazil, ya tempat ihram bagi orang yang datang dari Najil, Yaman, Najil Hijaz, dan negeri-negeri yang datang dari arah negeri tersebut. Kemudian ada Zatwirkin, ya tempat ihram bagi orang yang datang dari Irak dan negeri-negeri yang datang dari arah negeri tersebut. Kemudian bagi penduduk negeri-negeri yang ada di negeri Mekah dan mikot-mikot tersebut adalah mikot tempat ihramnya dari negeri masing-masing di tanah di mana mereka tinggal ya. Selanjutnya, syarat melontar jumroh. Yang pertama, melontar jumroh dengan 7 batu kerikil dan dilemparkan satu persatu. Jadi melemparnya ini sebanyak 7 kali, satu persatu. Jangan 7-7-nya langsung dilempar satu kali gitu ya. Menertibkan 3 jumroh, dimulai dari jumroh ula, jumroh wusto, dan yang terakhir jumroh akobah. Jadi harus berurutan ya. Alat untuk melontar jumroh adalah batu kerikil ya, tidak bisa pakai yang lain, harus batu kerikil ya. Nah, selanjutnya kita bahas sunnah haji. Yang pertama, membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumroh akobah pada hari raya Idul Adha ya. Jadi, sunnahnya ini membaca talbiyah. Pasti kalian sering dengar deh. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarika lak. Itu bacaan talbiyah ya. Kemudian sunnah yang kedua, berdoa sesudah membaca talbiyah. Yang ketiga, membaca zikir sewaktu tawaf ya atau mengelilingi Ka'bah. Kemudian, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Sunnah yang terakhir yaitu masuk ke Ka'bah ya. Itu sunnah-sunnahnya haji. Selanjutnya,
Nah, larangan haji, kita bahas larangan haji, larangan sewaktu haji. Yang pertama, larangan bagi laki-laki memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa, sulaman, dan atau diikatkan kedua ujungnya. Jadi, baju ihram atau baju hajinya laki-laki ini tidak berjahit ya, hanya berupa kain gitu ya. Kemudian menutup kepala, bagi laki-laki itu tidak boleh pakai peci, tidak boleh ditutup kepalanya sewaktu melaksanakan haji ya. Kemudian larangan bagi perempuan menutup muka dan kedua telapak tangan. Jadi muka ini tidak boleh ditutup, telapak tangan juga tidak boleh ditutup. Jadi tidak boleh pakai cadar dan tidak boleh pakai sarung tangan ya. Nah, ini larangan bagi laki-laki dan perempuan. Yang pertama, memakai wangi-wangian baik dipakainya pada badan atau pada pakaian. Jadi nggak boleh pakai parfum ya. Kemudian menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. Jadi selama haji ini tidak boleh potong rambut atau bulu-bulu yang lain itu tidak boleh dihilangkan ya. Kemudian memotong kuku. Nah, selama haji itu tidak boleh memotong kuku. Kemudian mengakadkan nikah, baik menikahkan, menikah, atau menjadi wali nikah. Jadi selama haji itu tidak boleh mengadakan akad nikah ya. Kemudian bersetubuh bagi suami istri. Jadi kalau sudah suami istri, selama pelaksanaan haji itu tidak boleh bersetubuh. Kemudian berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan ya. Jadi selama haji itu kita tidak boleh membunuh binatang liar ya. Nah, selanjutnya dam haji atau denda haji. Nah, denda haji ini yaitu denda yang harus dibayarkan jika kita tadi meninggalkan wajib haji ya. Jadi kalau misalkan ada wajib haji yang kita tinggalkan, kita harus membayar denda haji. Dan kalau kita melanggar tadi larangan haji ya, nah itu kita juga dikenakan denda haji ya. Nah, ini sudah disebutkan ya dendanya, jenis pelanggarannya. Tidak mengerjakan haji ifrad, yang dikerjakan adalah haji tamatu atau kiran ya. Jadi kalau mengerjakannya haji tamatu dan kiran itu kena denda ya. Yaitu dendanya menyembelih 1 ekor kambing jika tidak mampu berpuasa 10 hari. 3 hari di Mekah, kemudian 7 hari di negeri asal ya. Jadi memilih salah satu. Boleh damnya ini menyembelih 1 ekor kambing, kalau tidak mampu boleh berpuasa selama 10 hari. Kemudian jenis pelanggarannya nih, melakukan salah satu dari beberapa larangan berikut. Kalau misalkan mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang dijahit bagi laki-laki, memakai parfum, wangian, dan bersetubuh sesudah tahallul pertama, itu ketentuan dendanya boleh memilih antara 3 ini. Nah, boleh menyembelih seekor kambing, kalau tidak mampu boleh puasa 3 hari, kalau tidak mampu boleh memberi makan 6 orang miskin ya. Kemudian berhubungan suami istri sebelum tahallul pertama ya. Nah, sini ketentuan dendanya yaitu menyembelih seekor unta. Kalau tidak mampu seekor sapi, kalau tidak mampu juga 7 ekor kambing ya. Kemudian pelaksanaan penyembelihan dam ini harus di Mekah ya. Jenis pelanggaran selanjutnya yaitu berburu dan membunuh binatang liar. Kalau kita selama haji membunuh binatang liar, kena dendanya yaitu menyembelih binatang berupa unta, sapi, atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh ya. Kemudian jenis pelanggaran yang selanjutnya terlambat datang ya. Kalau terlambat gitu ya. Nah, dendanya yaitu bertahalul atau mencukur rambut dan menyembelih seekor kambing ya. Nah, itu tadi denda-dendanya haji ya. Selanjutnya kita bahas ibadah umroh. Umroh secara bahasa berarti berkunjung ya. Secara istilah umroh adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Jadi mau kapan aja kalau umroh itu boleh ya. Hukumnya adalah fardu ain atas umat Islam sekali dalam seumur hidupnya ya. Jadi kalau sudah ada satu orang Islam yang melaksanakan umroh, maka umat Islam yang lain terbebas dari kewajiban itu ya. Umroh sering disebut dengan haji kecil. Semua ketentuan umroh hampir sama dengan haji, tetapi pelaksanaan umroh lebih sederhana dibandingkan dengan pelaksanaan haji ya. Tuh. Selanjutnya, syarat wajib umroh. Yang pertama harus beragama Islam, kemudian harus sudah balik, yang ketiga harus berakal sehat ya, yang keempat merdeka atau budak ya.
Selanjutnya rukun umroh. Pertama ihram, kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i berlari-lari kecil dari Bukit Shafa dan ke Bukit Marwah, kemudian tahallul mencukur rambut ya, memotong rambut dan tertib. Itu rukun umroh ya, tidak berbeda jauh dengan rukun haji ya. Wajib umroh. Yang pertama, ihram dari mikotnya. Mikot di dalam umroh ada dua macam, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Nah, mikot zamaninya yaitu sepanjang tahun, jadi kapan aja boleh gitu ya. Dan mikot makaninya ini sama dengan mikot haji yang tadi sudah kita bahas ya. Kemudian, menjauhi segala larangan umroh yang jumlah dan bentuk larangannya sama dengan larangan haji ya. Jadi juga dalam umroh juga tidak boleh ada larangannya. Larangannya itu sama seperti larangan haji ya. Selanjutnya, manfaat haji dan umroh bagi individu ya. Menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat ya. Jadi kalau haji dan umroh ini akan menghapus dosa-dosa kecil kita. Kemudian diampuninya segala dosa karena Allah SWT Maha Pengampun, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang, kecuali yang berkaitan dengan hak sesama manusia harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi nanti dosa-dosa kita ini akan dihapuskan kalau kita melaksanakan haji dan umroh, kecuali kalau misalkan yang berkaitan dengan sesama manusia itu harus diselesaikan terlebih dahulu ya. Kesalahan-kesalahan kita harus minta maaf dulu kepada manusia itu yang kita berbuat salah ya, baru nanti dosa ini diampuni oleh Allah. Kemudian menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jiwa kita ini disucikan gitu ya. Kemudian meningkatkan keimanan seseorang dengan menepati janji kepada Allah dengan kerinduan akan Baitullah ya. Jadi meningkatkan keimanan kita ya. Selanjutnya, mengingatkan akan perjuangan Rasulullah SAW yang telah menyinari dunia dengan amal soleh. Selanjutnya, melatih sifat sabar dan disiplin serta mendorong untuk berkurban, lebih mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri ya. Kemudian, mensyukuri nikmat yang telah diberikannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat harta yang telah diterimanya, ya, sebagai bentuk syukur kita karena kita sudah diberi nikmat sehat dan diberi nikmat harta, gitu, sehingga kita bisa melaksanakan haji dan umroh. Selanjutnya, manfaat haji dan umroh bagi umat Islam. Yang pertama, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. Karena kan kalau haji atau umroh itu kan semua umat Islam di dunia itu berkumpul ya di satu tempat. Kemudian, mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia ya. Media untuk berdakwah menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Bisa juga sebagai media dakwah ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selalu menemui jamaah haji dalam setiap tahunnya ya. Jadi dulu Rasulullah ini setiap ada jamaah haji atau setiap pelaksanaan haji ini Rasulullah selalu menemui jamaah haji ya untuk berdakwah. Kemudian lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi ya. Nah, itu manfaat haji dan umroh bagi umat Islam ya. Oke, mungkin cukup sekian materi kita kali ini. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.